bagaimana menyikapi daripada pangsa pasar yang ada. Karena bagaimanapun kalau pangsa pasarnya ada di luar, tentu nilai harganya tentu otomatis naik ya Pak Bupati, Pak Jeffrey. Tentu seperti itu. Nah, mereka sudah investasi. Yang jadi persoalan sekarang, mereka sudah investasi ke PT kita. Jadi kita dengan Malaysia itu sudah MOU, sudah kontrak jual beli, sudah kontrak investasi. Dan baru-baru ini kami mendapat semacam surat teguran juga. Ini pabrik kenapa belum berdiri ini? Sementara mereka sudah investasi di perusahaan kami. Nah, dalam kesekian bingungnya itu, saya tidak kehilangan akal. Saya telepon Pak Jeffrey. Respon pasar terhadap abon bagus. Yang merespon pada waktu itu adalah pertama Malaysia, yang kedua Cina, yang ketiga Nepal, dan Singapura. Dari 250 itu memang dikirim ke berbagai negara. Cuman yang merespon sampai hari ini adalah 4 negara itu saja. Ada beberapa hal yang menjadi masalah. Kemarin kita mengirimkan abon itu atas rekayasa dari para petani abon dengan sistem UMKM dengan pola manual, pakai goreng kuali. Nah, dengan goreng kuali ini satu toples, satu karton itu ada 24 toples. Rasanya beda. Toples 1 dengan toples 2 beda. Yang enak betul, yang masin betul. Nah, itu akibat karena kita secara manual. Nah, maka muncul inisiatif kami bersama ingin melaksanakan publikasi. Dalam rangka tindak lanjuti beliau beberapa agenda, diawali agendanya tuh Pak Bupati, Pak Jeffrey. Pertama adalah terkait dengan bagaimana kelangsungan daripada ICS kita yang ada di Kota Prambanan. Alhamdulillah Ketua Forum UKM Kabupaten Kampar diundang ke Arab Saudi dulu Pak, dengan tentu barangkali terkait dengan filet. Nah, satu sisi Arab Saudi berdasarkan informasi Pak Zulhar itu sudah ingin mau minta orderan pesan dari kita. Memang ICS ini berkontrak sejak tahun 2020 ke dulu, berkontrak dengan pemerintah daerah, artinya ICS ini selaku daripada pemegang untuk pengolahan operatornya dengan kontribusi kepada pemerintah daerah. Tentu barangkali kalau ini tidak dilaksanakan, tentu barangkali efek dominonya banyak di kita, baik efek dominonya di ICS itu sendiri, tentu barangkali efek dominonya kepada petani-petani ada di perikanan kita. Kita berharap ke depan ini memang usaha daripada perikanan ini tergantung kepada pangsa pasarnya. Sekarang pangsa pasarnya ada gitu, atau pangsa pasarnya ada. Tentu barangkali apa yang mesti harus kita persiapkan. Kekhawatiran inilah bagi kita selaku pemerintah, regulasinya pemerintah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas Perikanan, bagaimana menyikapi daripada pangsa pasar yang ada. Karena bagaimanapun kalau pangsa pasarnya ada di luar, tentu nilai harganya tentu otomatis naik ya Pak Bupati, Pak Jeffrey. Tentu seperti itu. Yang kedua adalah tindak lanjut Pak Bupati Kampar dalam rangka Expos diundang oleh asosiasi pengusaha yang ada di Malaysia. Walaupun pada saat itu Pak Jeffrey kami hiruk pikuk juga lah berangkatnya. Tapi alhamdulillah dengan hiruk pikuk itu jadi momen bagi kita semua bahwasanya tindak lanjut dari Kuala Lumpur kemarin, begitu kemarin Pak Bupati melakukan ekspos, apa yang diunggulkan sana? Yang diunggulkan sebetulnya ikan salai, madu uldi, dan juga
pandai bersih masyarakat, ditambah dengan juga kelor ya Pak Duler ya. Alhamdulillah pengusaha di sana menyambut dengan baik dengan wujud didatangkannya tim dari Kuala Lumpur Pak Jeffrey pada posisi 3 bulan 4 bulan yang lalu. Alhamdulillah begitu lihat di Koto Masjid dengan Pak Kepala Desa di sana, yang sudah kita laksanakan adalah Abon Patin. Abon Patin sebetulnya tidak unggulan buat awalnya Pak Bupati, tapi karena dia melihat rasa komposisinya seperti apa, kandungan patinnya seperti apa, alhamdulillah itu yang diminati. Kemarin kita sudah melakukan ekspor perdana terhadap Abon Patin ini, dan itu sudah masuk di dalam semacam branded usahanya dalam bentuk Patini Indonesia. Tentu barangkali karena permintaan nanti silakan yang terkait menyampaikan UKM dengan terkait dengan Patini nanti sampaikan, mungkin lebih itu yang dia menyampaikan nanti mungkin Pak Zulher dengan Pak Amin. Tentu barangkali berdasar gambaran tadi, informasi yang disampaikan Pak Zulher bahwasanya permintaan filet tadi selain daripada ICS sendiri, tentu ICS sendiri sudah punya pangsa pasar ya Pak, sudah ada pangsa pasar ditambah dengan pangsa pasar yang lain. Tentu barangkali kesiapan kita baik pemerintah daerah sebagai regulator regulasinya, tentu barangkali dari pengusaha-pengusaha kita hitung berapa nanti kapasitas sebetulnya yang sesungguhnya yang ada untuk produksi patin kita ini gitu. Itu yang kata kunci yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu bahwasanya Patini adalah hal ini abon itu 1 kilo abon itu dibutuhkan 7 atau 5 daripada ikan basahnya Pak Bupati, 5 bahan bakunya. Kalau Pak Amin ini melakukan 35 ton saja sebulan, kita tidak bisa menghitung gitu. Jadi barangkali hitungan-hitungan inilah yang kita harapkan kepada kita dapat hari ini. Mudah-mudahan nampak gambarannya berapa sih nilai produksi kita yang sesungguhnya. Kami mohon nanti Dinas Perikanan, inilah tugas kita Dinas Perikanan dalam hal ini memberikan motivasi dan juga bimbingan teknis sebagai petani-petani kita. Jadi agenda kita hari ini, kita mengharapkan dari hasil yang Bapak sampaikan kepada kami berapa gambaran dan apa persoalan di lapangan. Nanti dari rapat kita ini nanti kita harapkan melahirkan kesepakatan kita bersama, bagaimana komitmen kita bersama untuk mensukseskan 2 poin tadi. Pertama dalam rangka untuk pengembangan daripada filet ikan patin, yang kedua adalah bagaimana untuk menyelesaikan juga Patini Indonesia ini. Alhamdulillah ini juga sedang berjalan, karena permintaan-permintaan ini sudah mulai bermunculan. Kalau kita lakukan dengan pola UKM, artinya pola yang dilakukan di 13 Koto Kampar itu Pak, 1 ton Patini ataupun abon aja dibutuhkan berapa botol gitu. Kemarin aja kita untuk mengekspor 250 tapes itu dibutuhkan satu minggu kalau tidak salah saya. Itu baru 250 tapes gitu. Jadi inilah jadi pertimbangan kita semua, sehingga kita mengharapkan kalau seandainya ekspor daripada filet patin Indonesia ini dan juga daripada abon ini akan berdampak positif daripada nilai jual di petani terhadap patin yang Indonesia. Tapi kita tidak mengabaikan yang sudah ada, contohnya ikan salai yang sudah mendunia juga, sudah juga kita ekspor juga. Tentu barangkali ini yang juga jadi primadona kita dalam rangka untuk pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal ini tambak gitu. Jadi itu pengantar dari kami, itu yang dapat kami sampaikan pengantar awal. Jadi agenda kita ini hari ini yang pertama nanti kita minta nanti penyampaian dari Pak Amin dan Pak Zulher. Pak Zulher terkait dengan filet, ditambah nanti dengan ICS sendiri. Nanti Pak Amin terkait dengan
abon, dan nanti masukan dan juga nanti kami mohon arahan dari intervener kami Pak Jepri apa sebetulnya solusi. Kita harapkan setelah keluar dari ruangan ini lahir berita acara kesepakatan Pak, bahwasanya baik dari budidaya sudah ada sinergi antara budidaya dengan usaha di bawah Apindo dan juga dari UKM di bawah Pak Zuler dengan ICS, sehingga nanti kita sama-sama bergerak. Kami juga mengharapkan nanti Pak Kadis supaya ada komunikasi ini lancar juga, ada forum budidaya Kabupaten Kampar ya Pak Jepri, sehingga nanti kita mudah mencarinya gitu. Contohnya kami membuat kemarin forum CSR. Alhamdulillah dengan lahirnya forum CSR Pak Bupati, Pak Jepri, kemarin di Ramadan kami sudah memberikan juga sembako kepada masyarakat dan mempengaruhi terhadap tingkat inflasi kita. Begitu banyak kita berikan sehingga nilai harga daripada memasuki Idul Fitri kemarin bisa alhamdulillah stabil. Itu dampaknya juga. Jadi barangkali seperti itu pengantar dari saya. Kami persilakan dulu Pak Amin untuk menyampaikan, setelah itu Pak Zuler, nanti dinas perikanan ke Provinsi Riau juga memberikan gambaran kepada kami. Mana tahu ada di daerah lain potensinya besar juga, sehingga nanti sebelum kita dalam nanti pergerakan itu juga ada sumbangsi dari daerah lain gitu. Silakan Pak Amin, waktu diberikan gimana ya, panas. Nah gitu, silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Bupati Kampar yang dalam ini diwakili oleh Asisten 2. Yang kami hormati Pak Jepri, jati kami tetap Bupati Pak, bukan mantan ya, tetap Bupati dia. Dan yang kami hormati Pak Zuler, semua OPD, pelaku usaha dan dinas terkait dalam hal memajukan negeri ini dalam bentuk dunia usaha yang kami cintai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jepri dan Pak Zuler. Harusnya mereka ini sudah istirahat, ngurus cucu di rumah, tapi karena Kampar masih membutuhkan pemikiran, Kampar masih membutuhkan wejangan, Kampar masih membutuhkan masukan dari beliau, sehingga beliau terbangun dari tidurnya. Nah, kita yang pelaku usaha dari berbagai kalangan, kita menyambut baik dalam hal ini. Selamat datang Ketua Pindo, Pak Wijat. Untuk itu kita ini menjadi penyemangat hendaknya untuk kita. Hadirin yang berbahagia, kami dari Apindo, saya ini merangkap dua nih, sebagai Apindo juga, sebagai PT Hamindo juga. Hasil dari lawatan kami ke Malaysia itu melahirkan berbagai opsi. Pertama dulu ikan salai, tapi setelah dikaji, ikan salai punya kelemahan berbagai macam. Lalu madu, saya pernah kirim madu, kita kirim madu macam-macam ke Malaysia. Will be, tapi berbagai masalah juga, sudah kita pending. Akhirnya dari berbagai cerita kami ke Malaysia, kami sambungkan. Mereka tertarik dengan patin ini, lalu kita coba olah. Mereka itu tertarik ketika acara 17 Agustus pameran di Pekanbaru, Pak. Waktu itu ada abon, terus dia bawa pulang. Saya kasihkan abon ke mereka, di dalam kontong itu ada abon. Lalu sampai di sana, 2 hari setelah itu dia telepon Pak Amin, ini abon dari mana? Dari patin. Loh, kenapa kita tidak coba produksi abon saja? Saya bilang, Pak, jangan produksi saja, coba dipasarkan. Akhirnya mereka coba pasarkan ke Malaysia. Nah, dari situ mereka memasarkan kemana-mana, ternyata abon ini lebih responnya positif di pasar. Oleh karena itu mereka meminta, kemarin itu sebetulnya bukan ekspor perdana, sudah 2 kali kan. Sebelum itu saya sudah juga mengirim sampel. Nah, yang kedua kemarin itu itulah sekitar 250 tablas. Dari itu semua, respon pasar terhadap abon bagus. Yang merespon pada waktu itu adalah pertama Malaysia, yang kedua
Cina, yang ketiga Nepal, dan Singapura. Dari 250 itu memang dikirim ke berbagai negara. Cuman yang merespon sampai hari ini adalah 4 negara itu saja. Ada beberapa hal yang menjadi masalah. Kemarin kita mengirimkan abon itu atas rekayasa dari para petani abon dengan sistem UMKM dengan pola manual, pakai goreng kuali. Nah, dengan goreng kuali ini satu toples, satu karton itu ada 24 toples. Rasanya beda. Toples 1 dengan toples 2 beda. Yang enak betul, yang masin betul. Nah, itu akibat karena kita secara manual. Nah, maka muncul inisiatif kami bersama ingin melaksanakan publikasi. Karena pasarnya positif, permintaannya banyak. Malaysia setiap hari mengeksplor melalui TikTok dari berbagai negara, Cina, Singapura, Malaysia, Brunei. Dia buat TikTok semua. Akhirnya muncul permintaan mereka. Nah, dari situ kami berembuk, muncullah ide bahwa mendirikan pabrik. Karena memang melalui pabrik rasa itu akan sama. Nah, dari situ semua kita kalkulasi. Akhirnya pihak Malaysia berinisiatif berinvestasi dan sudah berinvestasi di kita. Jadi mohon maaf Pak Ketua Pindo, tanpa memusingkan dia, kita saja berkomunikasi. Tapi kadang-kadang kalau bahasanya kurang, Ketua Pindonya pandai bahasa Inggris, sudah lancar itu. Nah, mereka sudah investasi. Yang jadi persoalan sekarang, mereka sudah investasi ke PT kita. Jadi kita dengan Malaysia itu sudah MOU, sudah kontrak jual beli, sudah kontrak investasi. Dan baru-baru ini kami mendapat semacam surat teguran juga. Ini pabrik kenapa belum berdiri ini? Sementara mereka sudah investasi di perusahaan kami. Nah, dalam kesekian bingungnya itu, saya tidak kehilangan akal. Saya telepon Pak Jeffrey. Pak Jeffrey tak pula kehilangan akal. Orang dunia melintang di dunia usaha, oh dia tangkap itu. Tenang Dinda, ada ini semua. Akhirnya Pak Jeffrey menyediakan lahan 2 hektar untuk pabrik abon. Jadi tepuk tangan dulu Pak Jeffrey. Nah, karena kemarin awalnya kita membuat pabrik itu di Timur Kota Kampar, tapi karena melihat situasi kondisi sosialnya, akhirnya kita buat di Telo, yaitu Kampung Teknologi. Nah, yang kedua, pabrik oke saja berdiri, secara finansial kita udah siap. Persoalan yang muncul adalah ini bahan baku kita ambil dari mana? Dari hasil permintaan baru-baru yang muncul yang Malaysia, karena kami itu MOU dengan Malaysia, pihak Malaysia itu marketnya dia. Kita nggak punya marketnya Pak Pindo ya. Kita nggak punya market. Semua market diambil alih oleh Malaysia. Nah, begitu MOU kami. Kita hanya memproduksi, kirim ke dia, dia mau kirim kemana saja itu urusan mereka. Nah oke itu. Nah sekarang ini permintaan yang sudah real ada sekitar 30 ton. Persoalannya pabrik mau berdiri. Kita ini saya belum melihat bahwa kesiapan kita untuk menyediakan bahan baku. Salah satu mereka juga berinisiatif untuk investasi karena adanya surat jaminan dari Pemda Kampar yang mungkin juga Pak Kadis ikut memparapnya. Nah, dasar itu mereka mau berinvestasi. Ada jaminan karena mereka yang ditakutkan di Indonesia ini adalah ketidakpastian. Nah, Pak Bupati dengan inisiatif, dengan keinginannya membangun kampung kita, dia keluarkan surat jaminan suplai bahan baku patin. Bahkan di dalam surat itu dia bunyikan ada sekitar pokok ribuan, bukan ditulis oleh Pak Bupati itu ada ribuan kolam ikan kita. Nah, dengan dasar itu pemerintah daerah kita menjamin, maka dasar itu juga mereka mau berinvestasi. Persoalannya adalah barangnya mana ini? Kebutuhan kita, kami itu kebutuhannya kalau 30 ton itu berarti kita mesti melaksanakan 20 ton bahan baku segar, ikan segar setiap hari. Harus kolam ikan punya 3 sehari panen. Sehari.
Sehari kolam dengan luas 25 kali 30 itu mesti sehari 3 kolam ikan panen untuk suplai bahan baku. Kalau sehari 3 kali 3 90, jarak panen 8 bulan, 8 kali 9 720 kolam untuk PT Hamindo dan Exxon Malaysia yang mesti ada dan tidak bisa dicampur baurkan dengan yang lain. Nah, sekarang pertanyaan kita, insya Allah bulan ini di pertengahan mungkin kita akan melaksanakan pembangunan awal pabrik karena biayanya sudah masuk ke perusahaan. Kami mohon dibantu dari pihak pemerintah sesuai dengan janjinya, mana kolam patin yang bisa diperuntukkan untuk PT Hamindo dan Malaysia ini dalam rangka memproduksi abon. Nah, nanti mohon diinventarisir, disisir mana yang untuk kami, mana yang untuk ICS, mana yang untuk Arab Saudi, mana yang untuk ikan salai, supaya nanti tidak berbaur. Harapan saya sama, mungkin hari ini kita buat payung hukumnya, setelah itu baru kami akan datang door to door kepada petani. Alhamdulillah saya sedikit bertenaga, bersemangat. Kemarin itu sudah hampir down juga, akhirnya dengan semangat Pak Jepri saya jadi semangat. Nah, hampir down, dan kami sebetulnya sudah kena tegur oleh Malaysia ini. Jadi itulah sekian dari saya. Mungkin ya saya juga terima kasih kepada semua tim pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang sudah mau mengekspos, yang sudah bekerja sudah sekian bulan, hampir 1 tahun Pak Suami, hampir 1 tahun nih. Dan rapat ini sudah berapa kali rapat ini, sudah sering rapat kayak gini nih. Nah, jadi mungkin hari ini kami butuh kepastian saja, buatkan kami petanya berapa kolam dan di mana, bagaimana caranya, mohon kami diberikan kepastian pada hari ini. Mungkin sekilas dari saya sambil berjalan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Amin, Pak Doktor yang tadi menyampaikan tindak lanjut apa yang sudah kita laksanakan. Tadi Pak Muhammad Amin menyampaikan bahwasanya memang kita difasilitasi oleh Apindo Provinsi Riau. Alhamdulillah Pak Wijat hadir, Ketua Apindo Provinsi Riau, dalam rangka kemarin tuh dalam rangka ekspos Pak Bupati di Kuala Lumpur. Tadi yang disampaikan Pak Amin bahwasanya Pak Wijat, bahwasanya memang sejak kita melakukan ekspor, walaupun kemarin tidak perdana dia bilangnya itu, tapi dampaknya alhamdulillah sampai hari ini sudah ada semacam kesepakatan kontrak dengan PT Export Exxon gitu kan di Kuala Lumpur dengan kapasitas diperkirakan itu 30 ton. 30 ton kalau seandainya ikan keringnya dibutuhkan 180 ton per bulan. Kalau per 180 ton per bulan, berarti dibutuhkan per hari adalah lebih kurang 3 ton. 3 ton ya? 3 ton abon. 3 ton. 20 ton ikan segar. 3 ton ya? 20%. Ya. Jadi itulah. Jadi artinya begitulah kondisi yang saat ini itu. Yang kedua, beliau ini sudah kena komitmen penalti. Penalti artinya bahan baku terutama terhadap kegiatan ini. Alhamdulillah mungkin di pertengahan Mei ini akan diadakan groundbreaking ya terhadap pembangunan pabrik Pak Wali. Karena mungkin Pak Wali 13 Kota Kampar memang rencana sentra produksi kan di sana. Mungkin dengan alasan pertimbangan teknis sosial yang disampaikan Pak Amin tadi, makanya mungkin pabrik ini dibutuhkan lahan 2 hektar kan cukup juga. Kalau di kampung di tak 2 hektar kan agak susah juga Pak Wali kan. Alhamdulillah dengan berbesar hati kita ucapkan kepada Pak Jepri, Pak Bupati di masanya ada komitmen ingin membangun di Telo. Kalau menurut saya, karena saya sudah sampai di sana, hamparan untuk dijadikan untuk budidaya Pak Kadis, tinggal pembinaan dan bentuk poles juga sedikit lagi, mungkin tataran airnya, drainasenya Pak Jepri. Saya rasa itu untuk kapasitas besar juga yang ada di Telo sana. Artinya alhamdulillah sumber airnya dekat,
jarak antara pabrik dengan pemukiman masyarakat cukup jauh, sehingga secara dampak kalau kita nilai, walaupun nanti proses amdalnya juga ada, tapi kalau kasat mata kita tengok jarak antara pemukiman masyarakat dengan pabrik yang direncana itu, Pak Rijat, cukup jauh gitu. Alhamdulillah mungkin secara aspek teknisnya mungkin ini berangkatnya dari sana. Yang ketiga yang saya tengok apa disampaikan Pak Apindo tadi, Pak Muhammad Amin, perlu memang komitmen kita bersama, betul, antara pembudidaya dengan pihak daripada pemanfaat, artinya dalam konsekuensi bisnis to bisnis, Pak. Artinya pemerintah daerah memberikan fasilitasi terhadap teknis dan juga kelompoknya, tentu antara pembiayaan dengan lain, harga dengan lain, artinya bisnis to bisnis main lagi antara pembudidaya dengan mitranya. Tentu barangkali dalam kegiatan ini tentu nilai ekonomis dua sisi yang mesti diuntungkan. Makanya di awal saya sampaikan tadi, kalau permintaan luar banyak, tentu harganya akan naik. Sama dengan sawit. Sawit dulu dengan 450 Pak Jebri, begitu ekspor meningkat, alhamdulillah kemarin puncaknya 3.500. Artinya itu dampak-dampak positif yang kita, dan juga ke depan pasti ini seperti itu nilai ekonomis yang kita harapkan. Baik, itu yang disampaikan Pak Muhammad Amin tadi, sudah kita tangkap bersama. Silakan Pak Zulher.